Nama asli saya itu Sujimin. Asli lahir di yang mana Sambirejo, Bopo, Sragen. Bukan dari Bogor, bukan. Nama aslinya Sujimin. Saya masuk Bogor ini tahun 2006. Di Sragen sebelumnya saya udah banyak usaha juga di sana. Kenapa namanya Jimmy Hantu? Hantu itu sebenarnya singkatan. Hanya Tuhan yang tahu. Nah, kenapa hanya Tuhan yang tahu lagi? Loh, saya ini kan alumni dari SDN, MTSN, MAN, IAIN. Nggak ngerti pertanian, dianggap jadi orang pintar pertanian katanya. Loh, pinternya di mana? Mangga besar, semua besar, yang mana semua kebutuhan hidup saya sampai ratusan orang di sini makan gratis itu kok bisa cukup semua. Lawang itu kan pertanian ini kan lempar saja hidupnya Indonesia gitu loh. Indonesia sampai kurang makan itu bukan Indonesia. Nah ini jadi kalau saya jadi orang Indonesia itu enak banget pokoknya. Gitu. Baik. Ya petani pasti kaya. Petani nggak ada yang miskin. Kalau petani itu miskin pasti dia salah bertani atau salah guru. Wah gurunya yang salah nih. Atau mungkin muridnya yang salah mencari guru. Wah, petani itu miskin. Kenapa katakan petani itu kaya? Bukankah semua itu kita hidup ini dari hasil pertanian? Orang tidak boleh yang mana orang itu nggak punya mobil nggak apa-apa, nggak punya pesawat nggak masalah. Tapi kalau sudah nggak punya makan, masalah. Oke. Di Indonesia kenapa orang petani bisa bisa dikata digolongkan petani itu miskin? Kenapa demikian lagi? Dia itu bukan seorang pengusaha tani, dia itu cuma tukang cangkul ya benar. Kenapa saya bisa kaya misalkan? Saat ini saya produksi hormon tanaman misalkan, hormon tanaman unggul. Bahan bakunya susu saya punya sapi. Bahan bakunya batang buah naga, saya punya batang buah naga. Bahan bakunya brotowali saya punya. Bahan bakunya misalkan bahan bakunya lagi daun pepaya saya punya. Artinya kan saya punya sendiri lah, saya produksi, saya jual. Terus lagi, ini saya juga punya MBG atau punya dapur umum, makan bergizi gratis. Program yang mana pemerintah di masa Pak Prabowo. Kenapa saya juga bisa dapat penonton banyak? Karena kenapa? Sawit saya banyak tanam sendiri. Saya talas tanam sendiri. Terusan ubi tanam sendiri, padi juga tanam sendiri, saya giling sendiri. Saya ikan juga punya sendiri. Loh dari mana kok bisa punya semuanya tadi? Oke. Saya punya sapi, saya punya ayam. Saya punya telurnya. Saya punya padi, maka saya punya penggilingan padi. Lah sekam padinya saya jadikan untuk pertanian, untuk biocat, biomasa, dan sebagainya. Katonya untuk yang mana untuk ayam, untuk unggasnya, untuk ikannya, dan lain sebagainya. Jadi saya nggak butuh beli pakan. Oke, sekarang tambahan ada MBG, ada yang mana limbah begitu banyaknya. Ada bahasanya food loss and food waste. Ya bagi saya tambah kaya lagi. Kenapa untuk ikan? Untuk ikan, untuk ayam, loh ayam saya, ikan saya kan nggak harus beli pakan. Loh, selama ini kita ini miskin, seorang ternak miskin gara-gara apa? Karena gara-gara pakannya. Loh saya gara-gara MBG bukan kok makin miskin makin kaya. Makanya harusnya orang-orang yang punya dapur itu kaya semua, harusnya itu tambah kaya lagi. Kenapa? Limbahnya itu manfaat, limbahnya itu mahal sekali. Terus lagi oke saya tak punya misalnya contoh saya punya MBG. Butuh tahu, butuh tempe, saya punya pabrik tahu, punya pabrik tempenya. Bikin aja, bahasanya pabrik apa? Bikin itu namanya pabrik. Memang saya nggak punya kedelainya. Kedelai masih beli, kenapa? Sebagian masih beli sebagian. Nah itu untuk tahu, untuk tempe. Lah ampas tahunya, untuk sapi, untuk ayam, untuk ikan. Loh, gendut semuanya ikannya gendut tak kasihkan, tak jual ke BGN. Loh saya kan dapat untung semuanya, padahal apa limbah BGN yang ambil juga saya. Di petani pasti kaya. Ya sekarang jangan sampai petani miskin kenapa? Ngakunya di sana tukang bakso, pengusaha bakso, sapinya beli dagingnya, sapinya aja beli, perusahaan pakconya beli, bumbunya beli, terus ledri aja beli. Ini kan bukan seorang pengusaha, ini kan tukang loh, tukang yang punya untung yang mereka semuanya kapan kita kaya. Lah makanya nanti kalau kalian misalkan jadi seorang petani, ya kamu jangan cukup dari tukang cangkul. Harus hilirisasi kayak kata Pak Presiden itu loh, dari ujung ke ujung hilirisasi. Loh kita ini kan aneh-aneh. Sama meskipun teman-teman mungkin lain pada kuliah. Loh kamu jangan ya ngambil ilmu kuliahanmu aja. Skill ilmu mana? Kita ini butuh soft skill. Ini apalagi dengan program Pak Presiden ini, program Pak Prabowo.
Jangan sampai nanti skillnya itu makan nih. Wah, bentar-bentar nggak enak ini. Ini enak nih. Waduh, ini nikmat, ini nggak nikmat lagi. Kalau hanya itu aja skill makan, bahaya ini. Ternyata Indonesia bukan yang mana jago pengadaan makanan. Ternyata Indonesia jago makan, ya bahaya kan gitu kan. Kira-kira itu loh. Nah, ini perlu dibongkar lagi. Gini, kenapa saya bikin pupuk? Nah, saya punya bahan baku banyak kok. Makanya saya bukan hanya pupuk aja. Sebelumnya saya punya kosmetik namanya sabun kecantikan, mereknya Mutiara Keraton, Sekar Wangi, banyak banget. Saya punya sapi, saya punya susu. Bikin sabun ya bahan bakunya susu. Bikin sabun bahan baku lainnya apa? Oh, daun pepaya. Bikin sabun bahan baku lainnya apa? Saya punya di kebun sendiri. Apa yang saya miliki saya produksi. Makanya petani kaya adalah orang yang pandai produksi, bukan orang yang pandai nyangkul. Kalau hanya nyangkul, Indonesia ini bukan cangkul semuanya. Sekarang kita ini bukan orang yang pengen kelihatan pinter, tapi kita ini orang yang pinter. Siapa orang yang pinter tadi? Orang yang sanggup memanfaatkan apa yang dia miliki menjadikan bahan produksi. Kalau saya mahasiswa, misalkan contoh saya alumni IAIN Wali Songo Salatiga, sekarang jadi UIN. Saya belajar agama, saya guru agama harusnya. Tapi di dalam Quran itu diajarkan banyak hal, pertanian, peternakan dan sebagainya. Ya saya ambil ilmunya di sana, saya kembang biakan. Kalau nggak saya kembang biakan, apakah saya kaya? Enggak. Jangan sampai saya tuh mengembang biakan apa yang saya lihat saja. Enggak. Apa yang saya pikirkan juga saya kembang biakan. Dengan apa? Skill. Jadi makanya katakan orang, waduh, itu kok orang kok jadi orang kaya hanya dari pertanian saja. Saya produksi berdasarkan apa yang saya punyai, bukan apa yang saya cari, tidak. Saya juga pernah punya pabrik roti, tapi saya berhentikan sekarang. Kenapa lagi? Oh, gandumnya saya nggak punya. Saya tambahin bagus nggak ini apa? Apakah butuh roti? Butuh. Sesaat aja. Makanya makan saya nggak banyak gandum. Kenapa? Ubi, kenapa ubi saya banyak? Kepala saya banyak. Beras saya banyak. Loh, kenapa kalau beras lagi banyak? Nggak begitu banyak butuh pupuk. Ya enggak, uang semua daun saya kembalikan pada tanamannya. Gitu loh. Jadi sumber kekayaan tadi apa yang kita miliki kita kembang biakan, bukan yang mana kita mencari milik orang lain. Gitu loh. Produk yang saya kembangkan saat ini, wah saya malah bingung pertanyaan itu. Ya, apapun sekarang ada bahan baku apa saya kembang biakan nih. Sekarang saya kembang biakan yang mana produknya produk untuk MBG. Kenapa produk untuk MBG? Gue MBG butuh beras, ya berasnya saya perbanyak. MBG butuh telur, saya perbanyak telurnya lagi. MBG butuh telur, saya perbanyak telur saya. MBG butuh daging, saya perbanyak daging saya. Apa yang lain saya tinggalkan? Enggak. Kenapa? Karena bahan baku lain saya masih banyak lagi. Contoh misalkan, contoh. Hormon tanaman tetap jalan terus. Kenapa MBK butuh hormon? Kenapa enggak? Kan butuh percepatan sayur biar cepat gede. Ikan juga biar cepat subur. Kenapa? Ikan juga butuh hormon loh masalahnya. Kapan dikasih hormon maka cepat gede. Tanaman juga cepat subur, cepat gede, cepat panen. Hormon. Nah itu semua bahan bakunya itu nggak dibutuhkan oleh MBG. Makanya bahan baku itu tetap saya produksi gede-gedean. Jadi produksinya di mana? Banyak aku bingung aku makan. Ada pisang, saya jadikan menu pisang. Oke. Saya juga ada yang mana ada usaha yang mana usaha garam. Ada. Garam. Saya punya usaha garam juga. Saya usaha garam. Jadi dalam kondisi semacam tadi banyak hal gitu loh yang saya kembang biakan. Jadi tornya bukan hanya itu aja. Tornya beberapa tor lainnya. Belum lagi mangga nih diminta banyak orang. Mangga kan saya punya mangga silang-silangan semuanya. Diminta bibit dan sebagainya. Ya kadang mau, kadang enggak lah. Tempe juga core bisnis. Bahkan bentar lagi nih, saya akan bikin yang mana konter, yang mana 100 konter yang akan jawab pertama kali, 100 konter kukusan. Dan serba murah, sebogor. Apa itu diantaranya misalkan? Saya akan jual kukusan talas, kukusan ubi rambat, saya kukusan singkong. Nanti apa? Es tebu. Berapa kukusannya? Rp5.000 aja tapi kenyang. Sehat lagi, non gluten lagi. Sehat tapi kenyang. Nanti kukusan apa lagi? Kukusan daun ubi. Kenapa? Ada ubinya kan sudah ada daun ubinya.
Untuk apa daun ubinya? Saya kukus lagi misalkan. Nanti kasih sambal yang mana sambal pecel. Tak kasih sambalnya sambal apa lagi? Sambal pisang. Tak sambal apa? Sambal apa lagi? Sambal yang asam manis. Yuk, itu enak banget loh. Karena punya tahu, sambil setelin tahunya. Karena punya ubi, setelin ubinya gitu. Kayak gitu. Tunggu bentar lagi. Nah, ini pasti akan viral lagi. Orang pada ribut kukusan ya, saya juga bikin keributan soal kukusan. Termasuk nanti mangga saya kan banyak nih. Mangga muda tapi rasanya rasa melon, rasa semangka. Nah, dulu ikan saya kan juga banyak nih. Ya, kukusannya ambil kasih urapan abon ikan deh. Tuh gitu kira-kira. Gampang aja. Netizen boleh berbicara apapun. Tapi kita harus tunjukkan kita adalah harus terbaik dan bisa memperbaiki diri. Kunci syarat pertama tiga perkara. Kalau orang jualan, kunci utama tiga perkara. Satu, harga harus murah. Dua, mutu harus terjamin. Mutu harus terjamin. Tiga, continue. Apa tuh murah? Murah senyum wajib. Netizen ngomong ABC biarin aja. Maaf ya, makasih, terima kasih sarannya, kritiknya. Kita harus serba murah. Harga produknya juga murah dulu. Oke. Mutu terjamin. Bahkan pandangan mata kita pun harus terjamin bermutu. Sampai senyum kita pun terjamin bermutu. Bukan asal senyum. Dan tiga, continue. Continue baik. Kamu jualan apapun, continue akan baik. Produkmu repeat ordernya dengan baik selama benar-benar kamu yang menjaga tiga perkara ini. Nih, agar kamu jadi seorang pengusaha yang hebat. Kunci agar engkau menjadi orang yang hebat. Tiga perkara lagi. Satu, badanmu harus kuat. Kalau fisikmu nggak kuat, bagaimana Anda menjadi orang hebat? Kalau fisikmu nggak akan kuat, bagaimana Anda bisa menjadi orang yang bisa pengusaha? Makanya menjaga kesehatan nomor satu. Badan kuat. Dua, pikiran harus cerdas. Apa itu cerdas? Cerdas itu yang mana? Cerdas tadi berpikir survival. Apa tuh survival lagi untuk pribadi? Kalau saya tukang bakso ya harus saya mempunyai daging dong. Kalau saya tukang bakso harus saya tanam yang mana? Tanam sawi dong. Kalau saya tukang bakso ya tanam dong saya tanam cabai juga. Masa nggak punya yang mana pedagang bakso, tukang bakso, pengusaha bakso, nggak punya apa-apa. Punyanya cuma duit untuk modal. Yang kaya siapa? Yang kaya mereka semuanya. Justru ternyata cuma sisa untung dari orang lain. Anda bukan orang beruntung. Kenapa? Karena Anda sudah dikendalikan oleh orang lain. Dan Anda tidak bisa mengendalikan orang lain. Satu-satu, badan nggak sehat, pikiran cerdas. Tiga, manajemen bagus. Gimana betul itu pengeluaran pemasukannya. Baru pedagang kemarin sore apa mentang-mentang jadi orang kaya baru, belum dapat untung udah ke mall. Beli baju baru. Sadar baru mahasiswa, HP-nya maunya iPhone. Mahasiswa uang kos aja pas-pasan. Maunya belinya itu yang mana minimal KFC, McD, Ricis. Sadar dong. Kecuali kamu ternyata mahasiswa yang mana uangmu tuh banyak. Uang pas-pasan, tapi mikir gara-gara apa? Gara-gara tiga perkara Anda bangkrut. Gara-gara tiga perkara Anda gagal. Satu, Anda membuat malu diri Anda sendiri. Gara-gara malu sama orang lain. Contoh, temannya ngajak ke mall, temannya ngajak makan, misalkan makan enak. Sudah tahu kantongmu pas-pasan. Karena merasa nggak enak hati, kamu ikut-ikutan. Akhirnya apa? Kamu bangkrut. Gara-gara rasa malu. Dua, rasa gengsi tapi nggak pernah bergengsi. Bentar-bentar gengsi. Ujung-ujungnya apa? Maunya pengennya apa? Pengennya cepet kaya. Akhirnya apa? Main judol. Pinjol. Bahaya ini. Oke. Di sana satu. Pertama tadi sudah jelas. Malu. Gengsi. Tiga. Malas. Udah membuat malu. Udah gengsian ketinggian. Malas pula. Nah, terus ini mau jadi apa? Bukankah Gen Z harus tiga perkara ini kita babat? Gen Z ini tiga ini. Gaya tingginya luar biasa. Amit-amit naudzubillah min dzalik.
Malunya hebat, bentar-bentar malu, dia malu, HP jelek dikit malu. Nanti kalau udah beli apa yang bagus dikit udah gayanya kayak orang kaya baru. Misalkan. Dan ini harus sering sadar. Si Gen Z nih, tiga perkara ini. Ingat ya, tiga gaya Gen Z ini selalu membuat masalah adalah malu yang di luar biasa kan. Mentang-mentang yang mana alumni mahasiswa, mentang-mentang yang mana sarjana, nanti apa kapan mau bekerja, yang gitu ya, kapan mau bekerja, apa yang dipikirkan lagi? Gaji ini piro. Kerja aja belum bisa, tanya gaji, nggak sadar diri. Soft skill. Gengsinya luar biasa lagi. Mau kondangan aja maunya pakai parfum, parfumnya pun yang bagus punya, pakainya harus bagus punya. Kalau nggak punya pinjem, sadar dong. Ngapain pinjem? Apa yang Anda punya adalah segala-galanya. Apa yang Anda miliki itu adalah Anda. Apa yang Anda miliki, Anda punya itulah survival Anda. Tiga, jangan bikin malas orang. Gimana cara bikin jangan bikin malas orang tadi? Jangan pernah menipu diri sendiri. Apalagi menipu orang lain. Jangan pernah menipu diri sendiri, apalagi menipu orang lain. Kalau kita malu berarti menipu siapa? Menipu diri sendiri. Tapi akhirnya siapa yang sakit? Yang ditipu sama yang menipu sama-sama sakit. Kalau Anda gengsi, sama-sama sakit. Kalau Anda malas, yang sakit Anda, orang lain mules. Sebenarnya saya awalnya nggak mau tuh. Biarlah orang lain lah. Ternyata banyak orang yang tidak sanggup bikin dapur umum. Katanya waktu itu. Waktu itu pas saya punya program stunting, tiba-tiba di sana datang namanya Prof. Iko. Prof. Iko ini waktu itu staf sus BGN. Dan beberapa orang bikin lain bilang, Mas Jimmy tolong dong buat dapur. Saya bilang, males ah. Padahal saya udah punya stunting tuh. Sebelum udah BGN aja, saya udah bikin program stunting bahkan yang satu kecamatan. Dinyatakan 57% satu bulan dari program stunting tadi anak stunting yang mana dia anak stunting normal. Sampai sekarang dia masih jalan. Kalau dulu setiap hari program stunting itu. Sekarang tinggal tiap hari Sabtu. Saat ini. Sudah program gara-gara itu lagi. Oh dari sana, saya berpikir ulang lagi. Selama itu saya berpikir lagi. Saya nyatakan, oke, saya bikin. Target saya satu. Siapa tahu ini akan jadi yang mana memberikan contoh buat orang lain. Hanya ingin menjadi contoh pada orang lain. Akhirnya ketemu banyak hal. Inilah pintu masuk Indonesia emas, saya katakan. Dan MBG pintu masuk yang luar biasa untuk Indonesia emas. BGN luar biasa untuk pintu masuk Indonesia emas. Tapi kalau itu benar, kalau enggak lagi, gagal sudah. Apa Indonesia emasnya? Benar sekali anak Indonesia kurang gizi, yes. Tapi nggak selamanya orang hanya bicara kurang-kurang gizi. Apa pembuktiannya lagi? Saat masa stunting, itu bapak ibunya orang kaya loh. Apa pembuktian kaya lagi? Dia punya HP, pakaian dia bagus, punya motor. Tapi anaknya stunting. Ternyata apa? Ini bukan orang tua yang nggak bisa membelikan ayam KFC, nggak bisa membelikan ayam McD, nggak bisa membelikan ayam-ayam yang enak. Sesuai mall. Bukan. Mereka bisa semua. Ternyata pola makan yang tidak baik buat anaknya. Anaknya nangis minta ciki, kasih ciki. Anaknya minta mie, kasih mie. Anaknya minta kerupuk, kasih kerupuk. Akhirnya apa? Tidak mempunyai pola hidup yang baik, tidak mempunyai pola makan yang baik. Lah dari situlah yang sering jadi masalah. Ya sirkular ekonominya. Dari mana sirkular ekonomi yang saya jalankan dengan baik? Tadi hilirisasi tadi. Saya punya padi, saya punya beras, saya punya bahan baku pokok yang lainnya, dan saya bisa melaksanakan itu semuanya. Maka di sana saya katakan lagi, saya bisa membangun sirkular ekonomi yang baik. Makanya dari bagian ini saya sangat beruntung. Maka gara-gara bikin juga saat ini saya membuat sekolah vokasi buat anak-anak TK. Bahkan nanti insya Allah ratusan anak TK, insya Allah akan sekolah gratis. Dari anak TK, dia sudah bisa belajar untuk merdeka di masa mendatang. Bahasa tekad maju, ya jelas kita akan maju. Modal bahan baku kita banyak banget. Bahan baku kita ini banyak sekali. Kalau nggak bisa maju keterlaluan. Kalau kita punya bahan baku banyak, nggak bisa memanfaatkan dengan baik, pasti banyak limbah. Seandainya, saya contohkan lagi.
Seandainya limbah kasar di Indonesia ini segitu banyaknya, kita pisahkan yang organik, yang non-organik, dan semi-organik kita pisahkan. Yang organik kita hancurkan. Kita tambahkan bekatul, kita tambahkan ampas tahu. Kita kasihkan ke entok kita besar semua loh. Kalau kita kasihkan, kita giling lagi, kita kasihkan ke lele kita gemuk semuanya loh. Masih kurang yang mana? Kurang daging? Tidak. Masih kurang unggas? Enggak. Itu seandainya. Oke. Bahan organik itu kalau pontom misalkan entok atau makanan untuk hewan unggas kebanyakan lagi. Kalau kita masukkan ke dalam tanah, bukankah jadi cacing? Anggaplah kita jadikan kompos lah. Jadi cacing. Oke. Nanti kita bongkar lagi di kebun itu. Bekas yang mana balikan tanah yang dikasih kompos tadi. Kita gali banyak cacingnya. BB entoknya nyebar mendekati semua makan cacing. Apakah kurang protein BB dan entoknya dan angsanya? Apa kita nggak malu nih? Cina udah membuat yang mana peternakan angsa terbesar dunia. Indonesia ini gudangnya pangan, pakan kok ya nggak punya. Sementara limbah di mana-mana. Yang aneh lagi, kita ini kekurangan daging. Rumput kita banyak loh, kok kurang daging. Padahal sapi itu makan rumput. Padahal orangnya makan daging sapi. Tapi kebanyakan rumputnya justru di run up. Rumputnya kebanyakan yang mana dibasmi pakai pembasmi rumput. Harusnya dikasih ke sapi. Yang gemuk siapa? Sapinya kan harusnya. Lalu ini sapinya kurus, orangnya kurus. Yang salah siapa? Manusianya. Maka tekad kami adalah selalu memberikan solusi kepada siapapun. Indonesia ini bangsa hebat, Indonesia ini bangsa kaya, Indonesia ini paling gampang nyari uang, dan Indonesia ini paling gampang membuat sesuatu hal. Kenapa? Sumber daya alam kita luar biasa. Sumber daya manusia kita luar biasa. Harusnya yang punya Bitcoin itu kita ini, yang punya Bitcoin itu. Kenapa kita punya Bitcoinnya? Sumber daya alam kita ini banyak. Emas ada, nikel ada, minyak ada, kurang apa lagi. Sumber daya manusia yang udah gimana manusia nggak ada di Indonesia. Mau yang pendek ada, yang tinggi ada, yang sedang ada, yang hitam ada, yang putih ada. Yang punya yang beranak terus-terusan. Loh ini kan jadi robot yang luar biasa sebenarnya. Tapi kenapa kita miskin? Skill lagi. Skill di dalam moralitas penting sekali. Kita jaga betul skill ini dengan baik. Dari mana? Dari keluarga. Bapak ibunya juga ikut mendidik dong. Siapa lagi? Dari gurunya. Gurunya itu hanya silabus saja. Selesai silabus yang mana tamat sekolah. Menjamin apa? Harusnya kalau sama-sama menuntut. Anak murid ini nuntut sama dosen semua itu. Kenapa? Kok nggak bisa memberikan jaminan dia kok bisa kerja. Bayar mahal. Tapi nggak bisa jaminan untuk kerja. Arahkan dong. Jangan sampai kayak petani kita saat ini. Semua ribut tanam sesuatu hal. Tapi nggak tahu siapa yang mau makan. Sama. Itu. Ya ketika lingkungan kita jaga dengan baik. Makanya saya punya anak meskipun usia 4 tahun. Dia udah bisa tanam cabai. Sudah bisa tanam tomat. Udah bisa yang mana ternak ayam dan sebagainya. Minimal dia yang mana membiasakan diri saja. Bukan takut siapa saya, tapi takut bagaimana anak saya nanti. Kira-kira demikian. Satu pesan saya pada anak muda. Buang rasa malu kalian. Sadarlah. Dan katakan apa adanya. Yang jujur kalian. Mampunya kalian itu cuma cuci toilet, udah. Kerjakan aja terbaik. Jangan bilang Anda orang hebat. Kenapa? Tunjukkan apa yang Anda bisa. Bukan yang mana tunjukkan. Wah, sekolah. Enggak. Dua. Buang rasa gengsi. Gengsi terlalu tinggi gengsinya. Stop tuh gengsi. Buktikan skill Anda apa. Dan tunjukkan skill Anda apa. Anda nggak usah menawar. Biarlah orang lain menawar siapa Anda.
Ibaratnya adalah Anda adalah produk yang akan masuk pasar. Jangan sampai produk Anda yang memberikan jaminan, jangan sampai produk Anda jual semahal-mahalnya. Anda nggak akan laku. Saingannya banyak. 3, jangan malas. Kalau memang yang mandiri, Anda berpikir yang mana uang. Tidak peduli apapun bentuknya, kerjakan yang penting punya pekerjaan demi uang. Mohon maaf nih, saya tunjukin. Kata orang saya ini katanya orang cukup. Karyawan saya banyak. Tapi saya masih mengajari bagaimana membersihkan gorong-gorong. Bagaimana saya mengajari untuk membersihkan yang mana tempat kuda. Bagaimana mengajari juga bagaimana membersihkan toiletnya kuda. Toiletnya ayam. Bagaimana mengajari lagi bagaimana mengambil kotoran ayam, kotoran kuda, kotoran sapi. Kami ajarkan. Semoga saya hanya berharap lagi saya menjadi seorang yang bisa memberikan solusi yang baik, memberi motivasi yang baik, dan memberi inspirasi yang baik. Tolong Genji, 3 hal Anda ke depan harus jadi. Jadilah Anda orang yang memberi solusi. 2, jadilah Anda orang yang bisa memberikan motivasi sesuai kemampuan Anda. Yang ketiga, jadilah Anda orang tempatnya inspirasi. Jangan membuat konspirasi.